Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah yang saya hormati, segenap perangkat pemerintah, wabil khusus kami tujukan kepada Ketua Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Heni Hansari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada beliau dalam perjalanan beliau takziah atas wafatnya saudara kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kematiannya husnul khatimah. Dan tentunya rasa hormat saya kepada beliau Bapak Gatot selaku wakil daripada Ibu Heni, dalam hal ini sekretaris Ikatan Notaris Indonesia. Dan tentunya pula kepada segenap pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Wilayah Jawa Timur, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi menjelang siang ini, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk duduk sejenak, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelis taklim yang digagas oleh keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Jawa Timur. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu sekalian dari rumah menuju ke majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, beliau memberikan motivasi bagi orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, seperti yang panjenengan lakukan di pagi hari ini. Nabi bersabda, man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang Bapak Ibu lakukan di pagi hari ini. Kata Nabi, kami ulang, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan satupun ayat dalam Al-Quran. Saya ulang, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan satupun ayat di dalam Al-Quran yang kita disuruh oleh Allah untuk meminta tambahan rezeki. Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi Rabbi zidni malan, ya Rabb tambahkanlah hartaku. Tidak ada. Yang ada itu adalah di dalam surat Toha, di mana Allah berfirman, Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini menunjukkan kepada kita, orang yang berilmu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang berharta. Bahkan Bapak Ibu ketika selesai sholat subuh atau ketika membaca doa zikir pagi, itu Nabi mengajarkan doa kepada kita, ilmu dikedepankan, rizki dinomor duakan. Doa Nabi berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, baru yang kedua rizki yang baik, dan yang ketiga amalan yang engkau terima. Berarti ilmu dinomorsatukan daripada yang lain. Makanya orang berilmu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada mereka yang tidak berilmu. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Saya tidak hendak ingin menyamakan, tidak. Apa yang akan kami sampaikan sesaat lagi ini adalah, ini betul-betul petunjuk Nabi dalam riwayat Muslim. Hadis beliau riwayat Muslim. Kata Nabi, maaf ya, maaf. Anjing yang telah diberi bekal ilmu bagaimana cara menangkap hewan buruan, anjing yang telah dilatih, yang telah diberi bekal ilmu bagaimana cara menangkap hewan buruan, itu di dalam Islam dibedakan dengan anjing yang tidak diberi ilmu bekal bagaimana cara menangkap hewan buruan. Apa bedanya Ustadz? Anjing yang telah diberi bekal ilmu bagaimana cara menangkap hewan buruan, maka hasil tangkapannya boleh kita makan Bapak Ibu. Yang penting pada saat dilepas itu baca bismillah, maka hasil tangkapannya sekalipun bercampur dengan air liurnya dihilangkan, air liurnya dibersihkan, lalu makanannya yang dia tangkap boleh kita makan. Asalkan yang dia tangkap itu adalah jenis hewan yang halal untuk dikonsumsi. Sedangkan anjing yang tidak dibekali dengan ilmu bagaimana cara menangkap hewan buruan, maka hasil tangkapannya tidak boleh dimakan Bapak Ibu sekalian. Bayangkan anjing saja yang tidak punya akal dibedakan di dalam Islam. Lalu bagaimana kita manusia yang diberi oleh Allah akal berpikir? Tentunya mereka yang berilmu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada mereka yang tidak berilmu. Makanya mudah-mudahan kegiatan yang digagas oleh Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah ini mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan tausiah di tengah-tengah keluarga besar
Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Jawa Timur. Materi yang diminta adalah materi yaitu seputar dengan lisan. Sehingga kami mengambil tema sebagaimana yang terpampang di depan kita semua, yaitu jaga lisan dan tulisanmu. Jaga lisan dan tulisan. Bapak Ibu sekalian, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Apa itu? Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmatul lisan. Nikmat untuk berbicara. Bapak Ibu sekalian, dan sudah menjadi tabiat manusia, manusia itu terkadang tidak bisa menilai, manusia itu terkadang tidak bisa menghargai nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, kecuali jika nikmat itu telah diambil oleh Allah, barulah dia sadar bahwasannya selama ini dia sudah berada di atas nikmat Allah. Manusia itu baru sadar nikmatnya kaya pada saat dia miskin. Manusia itu baru sadar nikmatnya sehat pada saat dia sakit. Loh iya, sehat itu nikmat. Sampai-sampai Nabi saja di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, apa kata Nabi? Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi, aminan fi sirbi, indahu kutu yaumi, faka'anna mahizat lahu dunia. Barang siapa yang di pagi harinya diberikan oleh Allah sehat badannya. Sehat dulu yang Nabi sebutkan. Sehat di nomor satu kan oleh Nabi. Lihat istri sehat, suami sehat, anak-anak pada sehat, keluarga sehat. Terus yang kedua, aminan fisirbi, rumahnya aman. Tidak terjadi sesuatu pada tempat tinggalnya. Tidak ada pencurian, tidak ada yang kehilangan, tidak ada musibah, aman. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, indahu qutu yaumi. Yang ia makan di hari itu ada, sekalipun sederhana. Maka siapa yang di hari itu mendapatkan tiga-tiganya, badan sehat, tempat tinggal aman, yang dimakan hari itu ada, sekalipun sederhana, faka'anna mahizat lahu dunia. Hari itu dunia sudah jadi miliknya. Manusia itu terkadang nikmatnya, nikmat yang Allah berikan kepada dia selama ini ketika nikmat itu sudah diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka di dalam Al-Quranul Karim Allah dengan tegas mengatakan, sebelum saya tunjukkan ayatnya, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak akan pernah mungkin berubah menjadi nikmah. Loh, apa bedanya nikmah dengan nikmah? Bedanya cuma satu huruf hijaiyah Bapak Ibu. Kalau nikmah itu nun, ain, mim, tak marbuto, nikmatun. Artinya karunia pemberian Allah. Sedangkan kalau nikmah, nun, qaf, mim, tak marbuto, nikmatun. Artinya azab dari Allah, siksaan dari Allah. Jadi beda satu huruf hijaiyah, terjemahannya seperti langit dan bumi. Jauh sekali. Saya ulang kalimat tadi yang saya sampaikan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah berubah menjadi azab, menjadi nikmat, selama kita tidak melakukan intervensi, campur tangan atas perubahan nikmat itu menjadi azab. Sebab manusianya sendiri, yaitu yang merubah nikmat yang sudah Allah berikan menjadi azab. Mana itu dalilnya? Ayo dibuka Quran surat nomor 8. Kita dengarkan bersama. Quran surat nomor 8 itu adalah surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayatnya Bapak Ibu ayat yang ke-53. Allah Ta'ala berfirman, surat 8 ayat 53.
Silakan, silakan. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya. Nah, perhatikan. Yang demikian siksaan itu Allah timpakan karena apa? Lanjut. Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum. Nah, ya kan jelas nikmat berubah menjadi azab, karunia yang sudah Allah berikan menjadi siksa, menjadi nikmat. Kenapa? Lantaran apa? Silakan. Hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini menunjukkan bukti kepada kita nikmat tidak akan berubah menjadi azab kalau manusianya tidak mengintervensi, ikut andil merubah nikmat menjadi azab. Lah salah satunya adalah nikmatul lisan, nikmat berbicara. Ini bisa berubah menjadi azab jika kita tidak mensyukuri nikmat lidah yang satu ini. Oleh karena itu, maka agar kajian kita pagi hari ini tertata dengan baik, izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan dua hal. Jadi cuma dua saja yang akan kami sampaikan. Judul besarnya tetap jaga lisan dan tanganmu. Itu tetap judulnya. Saya bagi dua supaya enak belajarnya. Yang pertama, saya akan sampaikan dalil-dalil tentang pentingnya menjaga lisan dan tulisan. Dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi tentang pentingnya menjaga lisan dan tulisan. Mari kita dengarkan dalil-dalilnya. Setelah itu nanti kita tingkatkan pembicaraan kita yang nomor dua. Lah ya ini yang agak horor yang nomor dua. Apa itu? Lisan-lisan yang mengantarkan seorang hamba kepada azab atau dosa. Lisan-lisan yang berujung berdampak buruk kepada dosa. Seperti apa? Lah nanti akan kami sampaikan dengan alokasi waktu yang ada. Baik, semoga sebelum zuhur kita sudah selesai, mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama, dalil-dalil baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi tentang wajibnya menjaga lisan dan tulisan. Dalilnya banyak Bapak Ibu. Sebenarnya totalnya ada 14. 7 dari Al-Quran, 7 dari hadis Nabi. Yang 7 di Al-Quran, 7 di hadis Nabi. Saya akan sampaikan yaitu beberapa saja, tidak semuanya. Baik, dalil yang pertama. Silakan dibuka dalilnya yaitu di dalam Al-Quran. Suratnya adalah surat yang ke-17. Surat Al-Isra. Surat nomor 17. Surat Al-Isra. Ayatnya Bapak Ibu, ayat yang ke-36. Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Al-Isra ayat 36. Nah, silakan baca. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nah, poinnya sekarang. Sesungguhnya pendengaran. Stop pendengaran. Apa yang kita dengar? Lanjut. Yang kedua, penglihatan. Apa yang kita lihat? Mata kita, telinga kita. Terus yang ketiga, dan hati. Apa yang kita rasakan dalam hati? Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oh, hati-hati yang suka sering mendengarkan gunjingan Bapak Ibu sekalian. Rasan-rasan. Nah, ya hati-hati. Sebab pendengaran kita, penglihatan kita, serta apa yang ada dalam hati kita itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ini ya. Maka dengan ayat ini mudah-mudahan menjadikan kita pelajaran ya. Bahwasannya semuanya akan dimintai, dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Tolong dibuka surat 36. Surat Yasin.
Saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal Yasin ayat 65. Suratnya 36, Yasin ayatnya 65. Allah Ta'ala berfirman, saya yakin Bapak Ibu hafal ayat ini. Allah berfirman, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ya silakan. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Maksudnya pada hari ini adalah hari kiamat. Satu-satunya anggota tubuh kita yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara adalah lisan. Sedangkan anggota tubuh yang lain, lanjut, wa tukallimuna aydihim. Silakan. Dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Tangannya akan bicara. Nah, hati-hati, jaga tanganmu, ya. Sebab tangan itu bisa loh, yaitu nulis WA, ya, ngerasani orang di WA, ya, bisa, ya, hasut sana, hasut sini, ya. Itu tangan akan bicara, ya. Terus kemudian lanjut. Wa tashhadu arjuluhum, silakan. Dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Nah, berarti ini menunjukkan seluruh alat indera kita akan bicara nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, kecuali lisan, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya tidak bosan-bosan seringkali saya katakan, kalau alat indera yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan dalam rangka mentaati Allah. Matanya digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, untuk membaca Al-Quran. Telinganya digunakan untuk mendengarkan murattal, lantunan ayat-ayat Quran, nasihat para ulama, para ustadz-ustadz kita. Lisannya dipakai untuk berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar. Tangannya digunakan untuk menyantuni yang lemah. Lalu kemudian kakinya dipakai ke tempat yang Allah ridho, ke masjid, menuntut ilmu, silaturahim, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan seterusnya. Maka yang seperti ini akan menuntun seorang hamba ke surga Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebaliknya, maaf ini Bapak Ibu, kalau matanya suka melihat yaitu yang Allah haramkan, wah, buka YouTube, horor. Semakin dipencet itu semakin tambah horor itu. Waduh, lihat, telinganya dipakai dengarkan gunjingan, lisannya berkata jorok, kotor, ghibah, suka membicarakan aib orang, menghasut orang, namimah, mengadu domba orang, tangannya untuk mendolimi orang, kakinya ke tempat maksiat. Wala'idzubillah. Maka itu yang akan menuntun menyeret manusia ke neraka Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu maka semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hati-hati, ya. Baik, itu dalil yang nomor 2. Dalil yang nomor 3. Wah, nggak kalah serunya ini. Dalil nomor 3. Belum kita baca saja sudah merinding saya. Kita dengarkan dalil ketiga surat nomor 41. Surat nomor 41 itu Fusilat Bapak Ibu. Ayatnya 19, agak panjang ya, sampai 22. Surat 41 ayatnya 19 sampai 22. Ayo kita dengarkan kesaksian anggota tubuh kita di ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, 20. Dua satu. Terakhir.
Silakan dibaca, dibantu Pak Didi. Silakan. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, Terus. lalu mereka dikumpulkan semuanya, Poinnya sekarang ayat 20-nya. sehingga apabila mereka sampai ke neraka, Terus. pendengaran, 1, penglihatan, 2. dan kulit mereka Kulitnya mereka menjadi. menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Yang menarik ayat 21 dan 22-nya. Silakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, Mereka berkata kepada kulit mereka. Lisannya berkata kepada kulitnya. Apa kata mulutnya? Silakan. mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kenapa kamu bicara jujur? Kenapa kamu menjadi saksi atas apa yang akan kami lakukan? Lanjut teruskan. Kulit mereka menjawab, Yang menjadikan kami bisa bicara itu adalah, silakan. Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Terus lanjut. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat 22 terakhir penutup. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, 1, penglihatan, 2. dan kulitmu Terhadap. kepadamu bahwa kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Kamu pikir Allah itu tidak tahu banyak apa yang kamu lakukan. Semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Lisan pada waktu itu berkata kepada anggota tubuhnya, kamu dulu tak lindungi. Bisa jadi ketika di dunia lisan sering berdusta. Bisa jadi lisan sering mengada-ada. Tetapi nanti di hari kiamat semua anggota tubuh kita akan mengingkari apa yang diucapkan oleh lisan pada saat semasa hidup di dunia. Dia akan bicara apa adanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita hati-hati dalam lisan dan tangan kita. Semuanya akan bicara kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita lanjutkan dalil yang keberapa ibu-ibu, bapak-bapak? Yang keempat ya. Dalil yang keempat adalah yaitu dalil di dalam Al-Quran surat Qaf. Surat Qaf itu surat nomor 50 Bapak Ibu. Ayatnya adalah ayat 17 dan 18. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar nama Raqib dan Atid. Nah kita dengarkan ini ayatnya surat 50 Qaf ayat 17 dan 18. Allah Ta'ala berfirman. يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 18. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Baik, Raqib dan Atid. Silakan 17 dulu. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, Yang satu, seorang duduk di sebelah kanan, yang satunya lagi. dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ini setiap orang di kanan kiri ada malaikat Bapak Ibu sekalian. Dan ini belum lengkap. Ternyata 18-nya tidak ada suatu kata. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yaitu Raqib dan Atid. Nah, Raqib dan Atid ini Bapak Ibu bukan nama malaikat. Bukan. Raqib dan Atid ini adalah nama tugas, bukan nama malaikat. Tugasnya adalah mencatat dari semua yang dilakukan oleh manusia. Itu berbeda sama yang di kanan kiri. Ada lagi dalil yang lain. Di depan kita ada malaikat, di belakang kita juga ada malaikat. Lu berarti satu orang itu diitari malaikat banyak. Iya. Sehingga dalam hal ini hikmahnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di tempat terpencil sekalipun, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya, maka tetap tercatat yaitu perbuatan jahatnya tersebut. Ya. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita hati-hati, ada malaikat pengawas yang kita sampaikan, yang kita tulis, baik itu secara kita tulis di kertas atau kita tulis yaitu di media sosial, atau mungkin sekarang kan ada Facebook itu kan ada dindingnya ya. Ada tembok ya. Dulu orang itu suka coret-coret di tembok ya. Sekarang dikasih fasilitas sama Facebook. Itu coretan kita, kalau coretan yang baik-baik, memberikan motivasi orang untuk segera taubat,
maka 10-20 tahun yang akan datang, tulisan kita tetap ada dan itu amal jariah. Bisa jadi orang membaca tulisan itu dia dapat hidayah, maka itu jadi amalan kita sampai nanti hari kiamat. Tetapi kalau yang kita torehkan di dinding itu, tulisan-tulisan berupa hasutan, berupa kata-kata yang sifatnya itu menghibah, membicarakan aib orang, berubah di dalamnya itu berupa kedengkian, iri, hasad, dan yang lainnya, namimah, adu domba, maka yang seperti ini akan tercatat yaitu sampai hari kiamat dan tidak akan terhapus, dan itu menjadi dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik, sekarang kita masuk dalil yang keberapa? Dalil yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Dalil yang kelima adalah dalil yang kelima yaitu dalil hadis. Hadis. Kita masuk ke dalil hadis. Silakan dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ini kitab saya. Nah, jilid 5 semua. Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 5. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Nomornya 2821. Ya, 2821. Supaya cepat sudah saya siapkan di talinya langsung. Ya, 2821. Kita dengarkan yaitu 2821. Ada kan? 2821. Naam. Saya bacakan an Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namamun. Saya ulang. La yadkhulul jannata namamun wa fi riwayatin qattat. Silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, silakan. Rasulullah SAW telah bersabda. Apa isi sabdanya? Tidak masuk surga. Ulang lagi. Tidak masuk surga. Siapa yang dijamin tidak akan masuk surga? Pelaku namimah. Apa itu namimah? Adu domba, betul Ibu. Namimah suka mengadu domba, bilang kepada si A begini, bilang kepada si B begini, supaya A dan B ini ndak akur, supaya A dan B ini saling berkelahi. Ini namimah. Ya, hati-hati. Kon udah cari ini aku ngene. Mulai ini ya itu. Mosok iya iku. Dekne iku ambek kon iku ya itu. Ngomong sama satunya lagi beda. Ini Surabayaan ya. Mohon maaf. Saya asli Surabaya soalnya ya. Kon iku jarine si A iku ngene, kon gak tahu tepak anu macam-macam. Ya. Macam-macam. Sehingga si A dan si B ini enggak akur. Padahal si A dan si B ini lillahi ta'ala nggak ada. Mestinya kita kalau menemui dua saudara kita yang sedang berselisih, kita harus mendamaikan. Bahkan di dalam Islam ada 3 bohong yang boleh. Bohong yang halal, itu cuma 3. Bohong halal, cuma 3. Bohong itu kan dosa. Ini boleh, dapat pahala, 3. Yang pertama adalah untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai. Boleh. Si A, kita bilang sama si A dan B bertikai. Si A, kamu dapat salam dari si B. Masa? Sungguh, iya, kamu ingin ketemu aku. Sumpah, gak apa-apa pakai sumpah. Boleh. Tujuannya untuk mendamaikan. Bohong, boleh untuk mendamaikan. Sampai akhirnya, si B, kamu itu sering loh, namamu itu dipuji-puji sama si A. Gak mungkin. Wong dheweke, lu temenan aku iki gak bojo. Seperti itu. Sampai akur. Nah ini. Yang kedua adalah untuk siasat perang. Boleh. Siasat perang. Bohong. Yang ketiga bohongnya suami ke istri dalam hal rayuan ngegombal. Boleh. Masih apa mas? Masakanku mas. Iki si anu. Begitu diincipi. Masya Allah. Tidak ada sak Surabaya paling enak. Kecuali ini. Tidak ada. Ini paling zen ini sudah. Padahal. Allahu Akbar. Iya. Itu masih apa mas? Aku ini penampilanku ya apa? Wingi teko salon aku ya apa? Itu suaminya, masya Allah, dalam hatinya innalillahi. dalam hati Bapak Ibu. Iya, cuman karena ini bohong untuk menyenangkan istri, nggak apa-apa, ngegombal, ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, sebab kita kalau ngomong sama istri itu A, itu beda.
Kadang ada seorang istri, Mas, aku katanya metu pengajian. Oh iya, pantas sih nggak kelambi apa ya? Abang tak biru. Iya, koyoke biru sing cocok. Keluar kuning. Itu wanita. Iya. Keluar kuning. Betul tidak? Oh iya. Istri nawari, Mas enak meneh masak apa? Rawon ta anu brengkesan ta anu. Koyoke brengkesan enak brengkesan. Besoknya bukan brengkesan, bukan rawon, sop-sopan. Beda pokoknya beda ya. Dan itulah harus sabar, suami harus sabar ya. Kan gitu ya. Itu fenomena. Ya. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah ibu-ibu di sini nggak ada yang seperti itu ya. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Kita lanjutkan. Jadi itu dalil yang nomor 6. Ya. Dalil yang ketujuh Bapak Ibu sekalian. Dalil yang sekarang 6. 6. Nah, barakallahu fiki, jazakillah khair, diingatkan. Jadi dalil yang keenam, kalau tadi dalil kelima adalah yaitu namam, tidak masuk surga. Wa fi riwayat kotats itu termasuk juga adu domba. Sekarang dalil yang nomor 6 adalah sahih targhib wa tarhib nomor 2856. 2856. Ayo. An Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Itu disukun sama Nabi, nunnya disukun. Nabi mengatakan adman, Nabi tidak mengatakan admanu, beda. Nabi tidak mendhamma, tapi Nabi mensukun. Kalau disukun berarti ada kepastian, pasti dan pasti. Nggak mungkin meleset. Apa itu? Ayo dibaca. Man yadman li, silakan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Isi sabdanya, siapa yang dapat menjamin untukku lisan dan kemaluannya dari maksiat, maka aku menjamin surga baginya. baik, kalau arti terjemahan apa adanya, man yadman li ma baina lihyaihi, barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga di antara dua gerahamnya, geraham atas sama geraham bawah, maksudnya lidah tengah-tengahnya. Wa ma baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya, maksudnya maaf kemaluan. Maksudnya Nabi, siapa yang bisa jaga lisan sama farji, maaf kemaluannya, adman lahu jannah, tak jamin pasti masuk surga. Asal jaga lisan. Lisan ini kecil, tetapi sekali ucap besar akibatnya. Mohon maaf, lidah kita ini kalau kita ukur dalam anatomi tubuh manusia, dengan lidahnya sapi itu lebih panjang lidah sapi. Tapi sapi itu kalau mengeluarkan suara ngok, nggak ngefek. Tapi manusia sampai ini seru, ikut jari ini. Mulai. Terus selalu di ujung-ujungnya bilang begini, tapi ojo wara-wara loh ya. Itu sudah. Lah ya ini bilang sama temannya, sampai ini seru kabar ta. Iku jarine Pak iku ambek Bu iku anu ngene. Tapi ojo wara-wara loh. Terus ini. Itu lisan. Kecil bentuknya tapi besar dampaknya. Makanya hati-hati. Jaga lisan, jaga tulisan, jaga tangan kita. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dalil yang ketujuh. Dalil yang ketujuh adalah yaitu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2872. 2872. Silakan, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa beliau naik bukit Safa. Terus Lalu memegang lisannya seraya bersabda, wahai lisan, katakan yang baik, niscaya kamu memperoleh kemenangan. Teruskan. Dan jangan bicara jelek. Lanjut. Niscaya kamu selamat. Terus. Sebelum kamu menyesal. Kemudian beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah ini poinnya ini. Aksaru khotoya bani Adam fi lisanihi. Apa kata Nabi? Kebanyakan dosa Bani Adam adalah pada lisannya. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hati-hati, jaga lisan, ya, jaga tulisan tangan kita. Yang terakhir yang bisa kami sampaikan adalah dalil yang ke-8. Sebenarnya banyak ya, ada 14.
Insya Allah nanti ini materi ini akan kami share Bapak Ibu sekalian ya, melalui bentuk PDF ya. Akan kami share, nanti semuanya akan Bapak Ibu bisa lihat. Sekarang dalil yang ke-8 adalah dalil yang terakhir, di mana disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, nomor hadisnya adalah 2862 dari Sofyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an. Dia berkata, aku bertanya, 2862, ya Rasulullah, ma aksara ma takhafu alayya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsihi thumma qala hadza. Silakan. Dari Sofyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. saya berkata, wahai Rasulullah, beritahulah aku satu perkara yang aku harus berpegang teguh dengannya. Teruskan. Beliau menjawab, Ya. katakan, Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomalah. Baik, belum poinnya, sekarang poinnya. Dia berkata lagi, Apa itu? aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan atasku? Apa yang paling engkau khawatirkan terhadap diriku, wahai Rasulullah? Terus kemudian Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya, kemudian bersabda, Nabi memegang lidahnya sambil berkata, hadza. Silakan. ini. Ini, lidah. Itu yang paling Nabi takutkan menimpa umatnya, lidah. Lisan. Ini menunjukkan kepada kita bahaya lisan ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang saya akan sampaikan materi nomor 2, materi penutup Bapak Ibu. Yang kedua adalah lisan dan tulisan yang berujung dosa. Lisan-lisan atau tulisan-tulisan yang berujung dosa, yang bisa kami sampaikan sesuai alokasi waktu yang ada saja. Yang pertama ini, memaki orang. Nggak boleh memaki orang, baik melalui media sosial ya, memaki orang nggak boleh. Nanti saya akan tunjukkan dalilnya. Yang kedua, suka menuduh orang tanpa bukti. Menuduh orang tanpa bukti, nggak ada bukti. Yang ketiga, mengambil harta orang alias korupsi, makan haknya orang secara batil, nggak boleh, haram, hati-hati. Ya, korupsi. Yang keempat, menghilangkan nyawa orang. Nih, ya, menghilangkan nyawa orang. Bisa jadi yaitu dia tidak melakukan tapi dia menyuruh dengan lisannya. Sudah, habisin aja sudah. Nah, dan seterusnya, ya. Bisa jadi menghilangkan ini di sini bisa jadi nyawa orang atau yaitu membunuh karakter. Membunuh orang atau membunuh karakter. Terus yang kelima adalah menyakiti orang lain dengan fisiknya. Lah yang masuk pembahasan kita itu yang tadi nomor 1 dan nomor 2 tadi. Bisa jadi memaki orang dengan tulisan kita, dengan lisan kita, atau menuduh orang tanpa bukti. Mana dalilnya? Bapak Ibu sering kok mendengar hadis ini. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2223. 2223. Triple 2 terus 3. Jilid 4, betul, jilid 4. Sahih Targhib jilid 4. Ada kok, saya bawa. Baik, tidak saya bawa semua, memang 6 jilid, yang saya bawa cuma 3 kitab aja. Silakan, 2223. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis. Nah itu. Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Silakan baca. 2223. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, isinya, apakah kalian mengetahui siapakah orang yang bangkrut itu? Siapa orang pailit, orang bangkrut, orang muflis itu? Apa jawaban para sahabat? Mereka menjawab, Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Silakan. orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai uang ataupun bekal apapun. Baik, orang yang tidak punya apa-apa, nggak punya harta, itu orang pailit, orang bangkrut. Kata Nabi bukan. Orang pailit itu adalah innal muflisa min ummati. Silakan.
Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah Ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Silakan. orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, Terus, puasa, dan zakat. umatku nanti di hari kiamat mereka bangga bawa banyak pahala. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Tetapi di sisi lain dia juga bawa pahala. Di sisi lain, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Silakan. Namun bersamaan dengan itu ia telah mencela orang ini, Loh, dia suka maki orang, dia suka mencela orang. Terus, menuduh orang itu, loh, menuduh orang tanpa bukti yang panjenengan catat tadi. Wa akala mala hadza. Silakan. memakan harta orang, Korupsi, wa safaka dama hadza. menumpahkan darah orang, Nah, seperti itu. Wa dharaba hadza. dan memukul orang. Memukul itu bisa jadi fisiknya, bisa jadi hatinya, menyakiti hati orang lain. Terus kemudian fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Silakan. Kemudian kepada orang itu diberikan sebagian kebajikannya, Terus, dan kepada orang yang lain sebagian dari kebajikannya. baik, satu persatu amal solehnya diambil oleh Allah, diberikan terhadap orang-orang yang dia zalimi semasa hidup di dunia. Kalau pahalanya habis Pak Didi, sementara banyak orang yang nuntut balas, difitnah, diriba, dijelek-jelekkan namanya, di media sosial, diadu domba. Apa tuntutan mereka Pak Didi? Gimana? Lalu apabila kebajikannya itu telah habis, Maka sebelum ia melunasi apa yang menjadi tanggungannya, maka diambillah sebagian dosa-dosa mereka, lalu dipikulkan kepadanya. itulah orang yang rugi. Ngaku orang soleh, ngaku rajin tahajud, ngaku soleh secara ritual, tapi cacat soleh secara sosial. Hablum minallahnya bagus, tapi hablum minanasnya cacat. Ya ini, Bapak Ibu sekalian, lisannya tidak dijaga, sehingga semua umrohnya, hajinya, sedekahnya, bacaan Qur'annya diambil semuanya untuk diberikan kepada orang yang, makanya kalau ada orang dirasani, ucapkan alhamdulillah dosaku ente. Itu. Bahkan di dalam ini kitabnya saya bawa. Nabi mengatakan, kalau kita menyampaikan salam 3 kali tidak dijawab, Assalamualaikum, nggak dijawab, mungkin dia nggak dengar. Kita datangi, kita lebih dekat lagi, Assalamualaikum, dia nggak jawab, pura-pura nggak dengar, sampai berhadapan persis, Assalamualaikum, nggak dijawab. Itu kata Nabi, seluruh dosa kita hari itu akan diangkat oleh Allah, ditimpukan kepada orang itu, semuanya, semua dosa kita. Makanya nggak usah sakit hati. Nggak usah. Kalau dirasani orang nggak usah sakit hati. Tapi jangan begini. Pengen dosaku, pengen. Jangan. Itu nambahi dosa. Jangan. Itu nambahi lagi dosa. Jadi yang ikhlas. Ya, yang ikhlas. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lanjutkan. Ya. Diundang tidak pernah datang, ya. Kalau misalnya kita masukkan grup, misalnya left dari grup, ya. Terus kemudian dia punya acara, kita tidak pernah diundang, nggak apa-apa. Satu saat kalau kita memiliki sesuatu, kita datangi dia. Mestinya begitu. Ya. Silaturahim itu Bapak Ibu, silaturahmi itu bukan membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bukan. Itu namanya nggak ada added value. Yang namanya silaturahim itu kata Nabi hakikatnya adalah menjalin hubungan dengan orang yang suka memutuskan hubungan dengan kita. Itu silaturahim. Jadi kalau ada orang membenci kita, kita semakin baik. Itu silaturahim. Kalau ada orang pelit bakhil sama kita, malah kita kasih. Itu silaturahim. Bisa kira-kira? Insya Allah gak bisa Ustaz. Belajar ya, belajar. Nah betul katanya Ustaz, betul belajar. Memang urusan hati ini berat ya. Makanya panjenengan harus tahu, satu-satunya pahala di dalam Al-Quran, satu-satunya pahala yang tidak disebut pahalanya, no limit, tanpa batas, memaafkan orang. Memaafkan, sabar, memaafkan orang sama puasa. 3 amalan yang Allah katakan yaitu tanpa batas pahalanya. Kalau amal yang lain ada ganjarannya. Sholat Masjidil Haram 100.000. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali pahalanya. Sholat di masjid-masjid sekitar kita kalau berjamaah 27 kali lipat. Loh jelas.
Umroh pahalanya apa? Semuanya ada, angkanya itu ada. Tetapi ada 3 amalan yang no limit, nggak pakai batasan. Allah katakan tanpa batas, cuma 3. Memaafkan orang lain yang suka mendolimi kita. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga puasa. Itu ada, semua ada dalam Al-Quran. Insya Allah lain waktu aja ya kita sampaikan. Baik, yang penting itu ini. Terus kemudian lanjut nasibnya orang tadi, Pak Didi, ngaku orang soleh, ternyata dia cacat hablum minanasnya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Oh, ternyata soleh ritual tetap nggak dapat tiket masuk surga. Kenapa? Karena cacat dengan hablum minanasnya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali hablum minanas. Baik, ini yang tadi. Terus kemudian diantaranya yang lain, lisan-lisan yang berujung dosa. Nomor berapa berarti lanjutannya? Oh bukan dalil. Lisan-lisan yang berujung dosa. Nomor 1 tadi kan menuduh. Gimana? Nomor 1 kan memaki orang. Nomor 2 menuduh orang tanpa bukti. Nomor 3 korupsi. Nomor 4 menghilangkan nyawa orang. Nomor 5 memukul, menyakiti orang lain. Itu ya. Berarti sekarang nomor 6. Nomor 6 mengungkit-ungkit kebaikan, undat-undat. Kamu kalau enggak karena saya enggak mungkin kamu bisa begini. Ikatan Notaris Indonesia ini Ustadz, ikatan pejabat pembuat akte tanah Ustadz, itu kalau ndak saya yang ngurus, wah gak beres Ustaz. Gak beres. Ada yang model kayak gini? Gak ada. Di sini soleh. Soleh-solehan. Ya. Makanya ada tadi grup ISS tadi, Ikatan Soleh-solehan. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak boleh ya seperti itu ya. Terkadang ya itu Ustadz lihat gedung ini Ustadz. Iya, saya lihat gedung ini. Ini dulu saya mengupayakan Ustadz. Iya. Dulu pengurus itu gak duit sekretariat Ustaz ya. Semenjak kepemimpinan saya, riya berarti. Riya, gak boleh. Maka yang seperti ini terhapus amalannya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Oleh karena itu yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla ya. Jadi gak usah ungkit-ungkit ya. Apalagi misalnya dalam rumah tangga suami undat-undat ya. Kamu kalau gak tak nikahi ya Allah ya, nggak boleh ya seperti itu ya, diundat-undat. Termasuk orang tua sama anak, ada loh undat-undat. Mama kurang apa sama kau nak? Itu ungkit-ungkit ya. Kau minta PS, mama belikan PS. Kau mintain tapi apa? Itu undat-undat. Habis pahalanya. Yang ikhlas saja karena Allah Azza wa Jalla ya, seperti itu ya. Pengajian ini Ustadz setelah pandemi itu baru diadakan hari ini. Ya semua itu atas ya sumbangsi saya, usulan saya Ustadz. Enak gitu loh, ngomongnya itu enak. Ujung-ujungnya ria, ujung-ujungnya iya. Ya, sekabe ku ya awak dhewe Ustaz sekali. Kanca-kanca iku kaya ya Allah. Kanca-kanca iku sekabe gak entos. Aku gak entos kaya. Jangan ya, jangan. Jangan undat-undat, jangan ungkit-ungkit kebaikan. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2776. 2776. Silakan jilid 5 Pak Didi. Iya, 2776. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, iya 27. Oh, mohon maaf. 2511. Maaf. 2511. 2511. Nah, sebentar lagi masuk zuhur ini ya. 2511 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ayo langsung aja. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Isi sabdanya, silakan. Ada 3 orang yang mana Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Na'udzubillah. Salah satu la yadhurullahu azza wa jal ilaihim yaumal qiyamah. 3 orang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat. Siapa itu Pak Didi? 1, al-aqu li walidayhi. Silakan. Yaitu orang
yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Aqa, durhaka. Dan ini ada pembahasan tersendiri. Yang kedua, Pecandu khamr. pecandu khamr. No, itu. Yang terus-menerus mabuk. Yang ketiga, Dan yang mengungkit-ungkit pemberiannya. nah, ungkit-ungkit, undat-undat pemberian, ya. Kita lanjutkan sekarang yang nomor berapa, Bapak Ibu? Yang ketujuh, ya. Betul ya, yang ketujuh. Yang ketujuh adalah yaitu melakukan namimah dan ghibah. Tadi sudah kita singgung, tapi ini ada dalil yang bikin kita merinding. Namimah dan ghibah. Namimah itu adu domba, ghibah itu membicarakan aib, kejelekan orang lain. Rumah tangganya, nggak usah. Makanya Bapak Ibu tolong, mohon maaf ini, jangan suka lihat infotainment, nggak usah. Ya. Rumah tangga Lesti, aduh, ngapain bahas? Ustadz Dinonto. Nggak usah dibahas. Lo Ustadz kok tahu? Dikasih tahu saya ini. Ustadz yang nonton ada no. Dikasih tahu, iya. Gak usah dibahas, biar sudah itu rumah tangganya orang, gak usah. Mending kita itu memikirkan diri kita sendiri daripada aib-aibnya orang. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, nanti ada yang mau nikah lagi rasan-rasan. Ya, di sini tidak ada kan yang tidak ada, tidak ada. Kena nanti ya, kena nanti. Namimah dan ghibah. Dalilnya mana? Ayo dibuka, saya targhib wa tarhib. Nomornya 2823. 2823. 2823. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala kunna namshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jilid 5 2823. Famararna ala qabraini faqama faqumna ma'ahu faja'ala launuhu yataghayyaru. Silakan. 2823. Naam, 2823. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata, Lanjut. dahulu kami pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Terus melewati apa? Lalu kami melewati dua kuburan. Dua kuburan. Lanjut. Kemudian beliau berhenti, lalu kami pun berhenti bersama beliau. Lanjut. Lalu warna wajah beliau mulai berubah hingga ujung baju beliau bergetar. Paras wajah Nabi sudah mulai berubah. Lihat kuburan itu. Sama ujung lengan baju Nabi itu bergetar. Sampai sebegitu detail. Sahabat itu memperhatikan Nabi. Lanjut teruskan. Kami pun bertanya, Malaka ya Rasulullah. Silakan. ada apa denganmu wahai Rasulullah? Terus faqala. Lalu beliau menjawab, Amma tasma'una ma asma'u. Silakan. tidakkah kalian mendengar apa yang aku dengar? Apakah kalian tidak mendengar apa yang sekarang ini aku dengar? Terus kemudian wa madzaka ya Nabi Allah. Silakan. Maka kami pun bertanya, apa itu wahai Nabi Allah? Apa yang engkau dengar yang kami enggak dengar? Apa itu wahai Rasulullah? Lanjut. Beliau bersabda, Hadani rajulani yu'adzabani fi kuburihima adaban syadidan fi dzambin hayyinin. Silakan. kedua orang ini sedang diazab dengan azab yang berat dalam kuburnya disebabkan dosa yang ringan. Nah, mereka ini sedang diadab oleh Allah dengan adab yang keras karena dosa yang mereka sepelekan, mereka anggap ringan. Padahal itu nggak sepele dosanya. Terus kemudian, Kami pun bertanya, fi madzalik, silakan. dosa apa itu? Dosa apa? Kana ahaduhuma la yastanzihu minal baul wa kanal akhar yu'din nasa bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimah. Silakan. Beliau menjawab, dulu salah seorang dari keduanya tidak suka bersuci dari kencing. Yang satu kencing tidak bersih, tidak paham najis. Kencing sembarang tempat, nggak pernah toharo, nggak pernah bersuci. Yang satu. Yang nomor satu lagi, kuburan satunya. Sedang yang lainnya sering mengganggu manusia dengan lisannya dan sering melakukan namimah. Nah, adu domba. Hati-hati. Ternyata suka membicarakan aib orang, mengadu domba. Itu dampak buruknya mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat Allah senantiasa menjadikan kita sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu ya. Totalnya ini ada 33 Bapak Ibu. Ya sebenarnya, tapi karena waktunya kami cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita dan kegiatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah pada masa-masa yang akan datang. Sebagaimana tadi diinformasikan,
ada tanya jawab. Barangkali ada mungkin yang singkat aja ya. Baik, silakan Ustaz. Nah. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin kami perjelas Ustaz, artinya kebanyakan dari mudah-mudah itu pakai dalil Ustaz. Ini saya ini Muhammad bin Nikmati Rabbika hadis. Iya. Nah, mohon ini karena tipis sekali orang apa tadi riak itu pakai dalil itu. Iya. Nah, mohon untuk penjelasannya biar kami di dalam memahami dalil Allah ini kita bisa pas. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beliau bertanya sebenarnya lebih terkait dengan masalah riya ya. Riya. Memang di dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat terakhir itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Rabbmu maka tunjukkanlah. Itu ya. Baik, itu satu. Di dalam hadis yaitu riwayat Abu Dawud, Bapak Ibu sekalian, riwayat Abu Dawud. Sebentar sambil saya ingat-ingat nomornya. Coba dibuka 4063. Abu Dawud 4063. 4063. Yes. Mencuci pakaian, merapikan rambut. Iya, coba 4063. Coba. Dari Malik bin Nadal. Nah, betul. Malik bin Nadal Al-Jushmi. Silakan. Betul. 4063. Silakan. Kita dengarkan. Dari Malik bin Nadal Al-Jusmi, orang tua Abu Al-Ahwas. Dia berkata, Iya. aku menghadap Rasulullah SAW dengan pakaian yang jelek. Aku menghadap Nabi dengan pakaian yang jelek. Terus kemudian. Beliau kemudian berkata, Iya. apakah kamu mempunyai harta Apa kamu punya harta? atau uang? Terus. Ala kamalun. Terus kan. Dia menjawab, iya. Iya, aku punya harta. Terus Nabi tanya, fi ayil mal. Lanjut. Beliau berkata, Min ayil mal. harta atau uang dari mana? Kamu punya harta itu, uangmu itu dari mana? Ditanya. Terus orang itu menjawab, Dia berkata, Allah telah memberiku harta atau uang dari hasil unta. lu punya peternakan onta, berarti bukan orang miskin ini. Tapi pakaiannya jelek, menghadap Nabi. Orang kaya ini punya peternakan onta. Terus apa lagi? Domba, Lu punya peternakan kambing. Terus apa lagi? kuda, Lu punya peternakan kuda. Terus kemudian? dan budak. Dan dia punya banyak budak. Terus apa kata Nabi? Silakan, lanjut. Beliau pun bersabda, Silakan. jika Allah telah memberikan harta dan rezeki kepadamu, Kalau Allah sudah ngasih engkau rezeki, maka tunjukkan nikmat Allah. Terus lanjut. maka perlihatkanlah nikmat Allah dan kemuliaannya kepadamu. Nah, maka berarti ini menunjukkan mereka dalam hal ini yang ingin menunjukkan niatnya, semuanya itu bergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya itu adalah yaitu ingin memuliakan Allah, menunjukkan rezeki ini dari Allah, tidak ada satupun tujuan tendensi pamer, riya, ya, so only, tidak ada. Maka dalam hal ini tidak ada pamer, tidak ada riya, maka insya Allah ini dalam hal ini dibenarkan dalam syariat. Sebagaimana seseorang bertanya kepada Nabi, dia suka memakai baju baru dan sepatu bagus. Apakah itu ciri orang sombong? Coba dibuka Sahih Muslim yang di situ. Sahih Muslim. Nah, itu Sahih Muslim. Cepat dikit, nomor 71. Sahih Muslim. Posisi sebelah kiri hadisnya. Cepat dikit. Sahih Muslim. 71. Silakan baca. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Ya. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa isi sabdanya? tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. Lalu ada orang laki-laki bertanya. Silakan. Seorang laki-laki bertanya, Iya. bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Bajunya bagus-bagus, sepatunya bagus-bagus, gonta-ganti. Apa itu termasuk orang riya, orang sombong? Lanjut. Jawab Rasulullah SAW, Allah itu indah atau jamil. Allah itu indah, Allah itu jamil, suka yang indah-indah. Lanjut.
Dia menyukai yang indah, Sedangkan sombong itu sedangkan sombong itu menolak kebenaran batarul haq wa ghamtun nas. Lanjut. dan menganggap remeh orang lain. Cirinya orang sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Sehingga kembali kepada pertanyaan beliau, maka selama hatinya tetap dijaga dalam rangka ingin memuliakan Allah Azza wa Jalla, apa yang dia kenakan, apa yang dia lakukan, usaha dia ini adalah dalam rangka yaitu mensyukuri nikmat Allah, nggak apa-apa. Tetapi kalau di situ masuk yaitu ujub, bangga diri, terus kemudian pamer, contoh, tipis sebenarnya, memang betul kata beliau, tipis. Mau pergi ke pengajian, nulis status, OTW taklim. Nggak usah menunjukkan amal, itu tidak perlu Bapak Ibu. Ketika tawaf selfie, terus dikirim di status supaya orang pada tahu kalau dia lagi umroh. Nggak usah, amal itu disembunyikan karena khawatir, loh Ustadz saya itu naruh di situ supaya orang itu termotivasi, ingin taklim, ingin melakukan ibadah. Baik, kalau seperti itu nggak usah diri kita. Mungkin kita ambilkan artikel apa, keutamaannya orang kalau nuntut ilmu itu apa. Lah, secara umum, tidak pribadinya. Menjaga hati itu Bapak Ibu lebih susah daripada mengerjakan amalan sunnah. Iya. Makanya dalam hal ini belajar terus menjaga hati, ya. Maka kalau terbesit rasa riya, istighfar, astagfirullah, ya, seperti itu, ya. Namanya manusia, ya. Kadang-kadang sholat rakaat pertama, yaitu misalnya suratnya yang dibaca adalah surat favorit, Inna atoinakal kausar, favorit. Begitu di belakang ternyata ada yang nepuk pundak kita, ya, mulai berubah. Dimerdu-merdukan, dikhusyuk. Rakaat kedua Al-Baqarah. Masya Allah, ya. Berarti riya Anda, pamer, jangan, ya. Makanya menjaga hati ini penting sekali. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu karena memang waktunya. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, insya Allah. Tolong saya ditagih ya, nanti PDF-nya akan kami kirimkan, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Abdul Salam. Acara berikutnya yaitu penyerahan 9 mata